Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Kita ke informasi pertama. Pekan ini Rusunawa Guntung sudah mulai difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan sedang. Hari keempat pasca difungsikannya Rusunawa Guntung sebagai tempat karantina sudah merawat pasien COVID-19. Saat ini terdapat 9 pasien yang telah masuk. Rinciannya 2 pasien berasal dari luar kota Bontang, 1 pasien rujukan dari Puskesmas Bontang Barat, sisanya dari Puskesmas Bontang Selatan 1. Berdasarkan kondisi klinis, 8 masuk kategori gejala ringan dan 1 sedang. 8 pasien ditempatkan di lantai 2, sedangkan pasien gejala sedang diarahkan ke lantai dasar karena membutuhkan bantuan oksigen. Meski demikian, seluruh pasien kondisi kesehatannya stabil. Dokter pun melakukan pemantauan rutin. Terdapat 8 dokter umum yang bertugas. Nantinya setiap hari jam tugasnya dibagi menjadi 3 shift. Saat ini ruangan yang dibuka sebanyak 50 kamar, tetapi jumlah itu bisa bertambah berdasarkan tren kasus paparan di Bontang, maksimal dapat menampung 74 pasien. Informasi selanjutnya, siring 60 meter di RT 13 Gunung Elai amblas. Amblasnya siring ini akibat tanggul digerus debit air dari Sungai Bontang. Berdasarkan pantauan bontangpos.id di lokasi, Selasa 13 Juli 2021, siring setinggi 2,5 meter itu amblas ke arah aliran sungai. Praktis ini membuat laju aliran sungai jadi terhambat. Semakin diperparah, lantaran tanah yang berada tepat di belakang tanggul ikut melorot ke sungai ketika konstruksi amblas. Tepat di atas siring yang amblas itu ada satu rumah produksi tahu dan tempe yang sedang beroperasi. Rumah tersebut berpotensi ikut amblas lantaran tanah penyangga di bawahnya ikut longsor seiring ambruknya siring. Ketua RT 13 Gunung Elai Agung Haryanto mengatakan pihaknya sejatinya sudah menaksir jika siring tersebut bakal ambruk, lantaran jauh sebelumnya sudah terlihat ada retakan di sekitar badan siring. Persoalan ini sudah dilaporkan ke Kelurahan Gunung Elai sejak bulan Juni lalu. Pemerintah diharapkan dapat segera memperbaiki siring tersebut, sebab bila dibiarkan ini berpotensi membuat 3 rumah warga bisa ikut amblas. Selain itu, robohnya siring bisa membuat warga di RT 13 Jalan Tomat kebanjiran. Hal yang juga dikhawatirkan ketika siring tidak lantas diperbaiki, buaya bisa masuk ke permukiman warga. Pasalnya, warga kerap melihat buaya lalu lalang di sekitar lokasi. Informasi berikutnya, vaksinasi TNI Polri kembali berlanjut. Namun vaksinasi kali ini jauh lebih tertib lantaran menggunakan jalur undangan. Pantauan bontangpos.id di lokasi sejak pukul 8.50 pagi, warga terlihat duduk menunggu giliran dipanggil di aula terbuka Makodim. Setelah nomor antrian dipanggil, selanjutnya mereka bergerak ke lobi Makodim melakukan verifikasi data. Calon warga yang ikut vaksinasi bergerak ke lantai 2 untuk screening kesehatan, disuntik vaksin Sinovac. Observasi 10-15 menit, lalu meninggalkan lokasi vaksinasi. Pantauan redaksi tidak ada kerumunan terlihat. Masyarakat datang secara tertib, jarak pun terjaga. Sangat jauh berbeda kondisinya dengan pekan sebelumnya, ketika masyarakat membeludak menyambangi Kodim untuk ikut vaksin. Kodim 0908 Bontang memang menerapkan sistem undangan, sehingga masyarakat sudah didata di tingkat RT. Adapun distribusi vaksin dari pusat terus berlanjut, sehingga masyarakat tak perlu takut tidak mendapatkan jatah vaksin. Informasi selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai 1,1 miliar untuk pembangunan SD di Pulau Gusung. Pemerintah menargetkan sekolah yang sempat ambruk beberapa waktu lalu ini bakal kembali berdiri pada Desember nanti. Saat ini proses di tahap pembuatan rencana kerja dan anggaran. Bila tak ada aral di penghujung Juli ini sudah masuk tahap lelang. Sejatinya anggaran yang dibutuhkan untuk membangun keseluruhan gedung sekolah ditaksir mencapai 5 miliar. 5 miliar itu diperuntukkan untuk membangun 6 ruang kelas, musalah, perpustakaan, ruang guru, kantin, ruang UKS, dan lapangan olahraga. Posisi pembangunan pun bukan di lokasi semula sekolah,
tetapi direlokasi di sisi kiri dermaga masuk Pulau Gusung. Dari 1,1 miliar itu 100 juta untuk pengawasan dan 1 miliar untuk pembangunan fisik. Setidaknya 3 kelas bisa dibangunkan dengan anggaran 1,1 miliar. Ini dinilai cukup mengakomodasi 60 siswa di Pulau Gusung. Nantinya proyek sudah rampung pada Agustus, sehingga pada September hingga Desember pembangunan sudah bisa dilakukan. Beragam informasi dari petugas saat melakukan patroli PPKM Mikro Darurat, mulai dari oknum Satpol PP yang melakukan kekerasan terhadap pemilik usaha, hingga kepala Satpol PP yang menuai pujian netizen setelah memberikan himbauan sekaligus memberikan bantuan kepada para pedagang. Oknum Satpol PP Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memukul pasangan suami istri saat razia pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pemukulan oknum Satpol PP saat razia PPKM terhadap suami istri tersebut terekam kamera CCTV dan kamera ponsel korban yang sedang live hingga viral di media sosial. Dalam video yang viral, pria yang belakangan diketahui bernama Ivan awalnya cekcok dengan oknum Satpol PP. Cekcok itu kemudian berujung pada pemukulan terhadap Ivan. Istri Ivan juga mengalami pemukulan. Dia mengaku warkop miliknya sebenarnya sudah beberapa hari ini tutup lebih awal akibat pemberlakuan PPKM. Namun petugas ternyata memprotesnya karena musik di tempatnya masih bunyi. Oknum Satpol PP itu disebut marah-marah sehingga istri Ivan kembali menantang karena merasa tidak melakukan kesalahan. Ivan juga mengaku menenangkan oknum Satpol PP dimaksud, namun dirinya justru dianiaya. Imbauan penerapan aturan selama PPKM Mikro ini justru berbanding terbalik dengan yang dilakukan Satpol PP Kota Bogor. Dalam operasinya kali ini, selain mengingatkan para pedagang untuk tidak menyediakan makan di tempat, petugas mensosialisasikan aturan-aturan dalam PPKM darurat. Dalam operasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustiansyah, petugas menyisir sejumlah jalan di Kota Bogor. Agus menjelaskan pihaknya melakukan sosialisasi dan memberikan bantuan sembako kepada para pedagang. Hal itu dilakukan sebagai bentuk perhatian bagi para pedagang yang terdampak PPKM darurat. Sekian sorotan sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru Kota Bontang melalui website kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.